Ya, shalom semua. Selamat pagi. Shalom Ibu, pagi. Pagi. Ya, kita mulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ibu izin share screen. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi bilangan. Khususnya materi bilangan bulat. Nah, sebelumnya di sini pasti anak-anak sekalian telah mengetahui ya nama Ibu Sil. Tadi di sesi asinkronus kalian sudah melihat video yang di dalamnya juga ada perkenalan singkat dari Ibu dan Ibu juga sudah mengenal kalian, menghafal wajah-wajah kalian dengan video perkenalan yang sudah kalian kirimkan kepada Ibu. Nah, di sini ada 7 orang ya, Ibu melihat ada 7 orang, tapi ada 1 orang yang izin, Nova, teman kalian izin, katanya dia mau vaksin. Jadi untuk saat ini hanya 7 orang anak-anak Ibu yang bisa hadir di kelas. Tidak apa-apa ya. Mari kita sama-sama mengawali kelas ini dengan doa dan silakan yang mau memimpin doa yang bersedia. Saya Ibu. Oke, baik Aulia, terima kasih. Ibu dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Sebentar kami ingin memulai pembelajaran kami Bapa, kiranya Engkau yang memberkati pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ini doa harapan kami Bapa, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Aulia. Nah, dalam kelas ini ada peraturan dan prosedur, ada 4. Yang pertama, anak-anak Ibu wajib menyalakan kamera selama kelas berlangsung. Namun jika memang terkendala, bisa melaporkan ke Ibu via chat pribadi, WA atau apapun itu. Yang penting menyampaikan ke Ibu. Nah, Ibu melihat di sini Yosafat mematikan kamera dan tadi Yosafat juga sudah mengirimkan chat ke Ibu ya melalui WA, jadi tidak apa-apa. Kemudian mematikan mikrofon jika anak-anak tidak ingin menyampaikan sesuatu, silakan matikan mikrofon. Dan jika memang ingin menyampaikan sesuatu, bertanya atau menyampaikan pendapat, silakan mengangkat tangan virtual ya, bukan tangan kalian. Ibu tidak bisa lihat. Nah, dan jika Ibu sudah mengizinkan, baru kalian boleh berbicara. Dan yang keempat, tetap fokus. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan kepada kalian selamat memasuki level baru. Nah, kalian semua di sini adalah siswa baru di jenjang pendidikan SMP ini. Mungkin kalian ada yang berpikir, wah bagaimana ke depannya? Apakah materinya akan sulit atau apakah saya tidak bisa menyesuaikan diri? Tapi di sini Ibu mau menyampaikan kepada kalian bahwa tetap semangat. Ingat, Tuhan telah menyertai kalian selama 6 tahun loh di SD. Dan pasti untuk proses ke depannya Tuhan pasti akan tetap menyertai kalian. Semangat selalu, bersama Tuhan kita bisa. Untuk Diva, ya Ibu izinkan silakan off cam jika memang terkendala. Dari sebesar materi kita yang akan kita bahas pada bagian ini, khususnya bilangan, ada 3. Yang pertama kita akan membahas bilangan bulat, yang kedua pecahan, dan yang ketiga bilangan berpangkat. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari operasi-operasinya. Dalam bilangan bulat ada bilangan 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Sedangkan di pecahan ada yang berbentuk biasa, campuran, desimal, dan persen. Oke, khusus untuk materi kita pada pertemuan ini yaitu bilangan bulat yang seperti Ibu sudah perlihatkan di slide awal tadi ada tujuan pembelajarannya. Nah, ada 4. Yang pertama Ibu berharap anak-anak Ibu ini mampu menunjukkan perilaku disiplin dalam aktivitas rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi pelaksanaan prosedur dalam mengurutkan bilangan bulat dengan diberi kesempatan dengan baik. Yang kedua, Ibu berharap anak-anak Ibu mampu menjelaskan urutan pada bilangan bulat, baik itu positif dan negatif, dengan diberi soal secara tepat.
Dan yang ketiga, Ibu berharap anak-anak Ibu mampu menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dengan diberi soal secara tepat. Dan terakhir, Ibu berharap anak-anak Ibu ini mampu mengerjakan masalah yang berkaitan dengan urutan pada beberapa bilangan bulat dengan diberi soal secara tepat. Oke, sebelumnya kita juga mau mereview materi. Nah, kira-kira anak-anak ini masih ingat atau tidak ya materi bilangan waktu kalian masih di jenjang SD? Nah, ada dua di sini. Yang pertama, bilangan bulat. Yang kedua, ada bilangan yang berbentuk pecahan. Di sini juga ada poin-poin yang Ibu ingin kalian mencocokkannya. Nol yang mana, bilangan bulat positif yang mana, bilangan negatif yang mana. Kemudian pecahan juga di sini ada beberapa poin. Silakan satu orang yang mau membantu Ibu mereview kembali materi ini. Oh iya, Ibu sudah melihat ada yang angkat tangan ya. Ada Erina. Silakan Erina. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas, Nak. Jadi yang pertama bilangan bulat. Bilangan bulat 0 itu yang 0, bilangan bulat positif yang 1, 2, 3, bilangan bulat negatif yang min 3, min 2, min 1 Ibu. Kemudian untuk pecahan yang biasa itu yang 3/4, campuran 23/7, desimal yang 1,45, dan yang persen yang 10% Ibu. Oke, kita lihat ya. Nah, tepat ya, yang bilangan bulat tepat sekali yang dikatakan Erina. Kemudian yang pecahan. Ya, tepat sekali. Tepat, berarti Erina masih mengingat materi bilangan waktu di jenjang SD. Dan Ibu harap kalian juga yang lain masih mengingatnya ya. Sebelum lanjut ke materi, kita lihat dulu manfaatnya apa, agar kedepannya kita mempelajari materi ini dengan semangat, karena mengetahui manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu sudah memberikan dua contoh. Yang pertama, ya bermanfaat, materi bilangan bulat ini bermanfaat dalam menunjukkan suhu pada termometer. Di sini ada ada bilangan 35, 36, 37, dan seterusnya. Dan selain suhu, oh iya Ibu lupa mengetikkan di sini. Dan jam, seharusnya di sini suhu dan jam. Nah, jam di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 12. Dan juga menggunakan bilangan bulat. Tadi versi Ibu 2. Silakan anak-anak mencari versi kalian. Coba temukan versimu. Ibu berhenti share screen dulu ya. Aku mau lihat benda apa saja yang ada di sekeliling kalian. Kalian bisa mencari satu benda yang menggunakan bilangan bulat. Silakan Ibu kasih waktu 10 detik. Ya, bisa ditunjukkan ke kamera ya. Oke, baik. Nah, ternyata semua sudah menemukan bendanya ya. Di sini Ibu mau meminta dua orang yang menjelaskan. Kira-kira siapa yang mau, benda apa yang didapatkan, dan ada bilangan berapa saja di situ. Silakan, siapa yang mau? Oh iya, ada Desi. Satu lagi? Oh iya, Diva. Silakan, Desi dan Diva. Saya bawa penggaris, Bu. Bilangan bulatnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, sampai 15, Bu. Ya, mantap Desi. Lanjut. Ya, Ibu. Diva bawa kalender, Bu, tanggalan. Ada bilangan bulat 18 di sini. Ya, mantap Diva. Good job ya buat Diva dan Desi. Oke, kita lanjut ke materi kita. Ibu share screen lagi. Nah, apakah share screen Ibu sudah terlihat lagi? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kita tunggu ya. Pertanyaannya, bagaimana manfaat konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa ternyata bilangan bulat itu merepresentasikan hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti jam, suhu, dan lainnya. Nah, di sini Ibu menampilkan, ada notes kecil di sini. Mungkin dari anak-anak bisa
mencatat atau mengingat hal-hal yang akan Ibu tuliskan dalam notes seperti ini, karena ini merupakan hal penting yang Ibu ingin agar kalian ingat, seperti itu. Lanjut ke materi kita, bilangan bulat. Oke, jadi kita mulai dari definisinya. Sebenarnya apa itu bilangan? Kita mempertanyakan dulu apa itu bilangan. Nah, di sini pengertian bilangan itu adalah konsep dalam matematika yang berhubungan dengan perhitungan dan pengukuran. Nah, di sini Ibu juga membuat tulisan yang dengan model tebal ya di sini. Jadi bilangan itu berbeda dengan angka. Nah, bedanya apa? Angka itu adalah lambang suatu bilangan. Dia berbeda dengan bilangan. Nah, jika ada bilangan 34, maka di situ ada angka 3 dan 4, sedangkan bilangan itu adalah bilangan 34. Jika ada bilangan 125, maka angka yang ada di situ adalah angka 1, 2, dan 5. Jadi ingat, bilangan dan angka berbeda. Angka adalah lambang dari bilangan. Lanjut, apa itu bilangan bulat? Nah, jadi bilangan bulat itu secara keseluruhan terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, apakah masih ada pertanyaan lagi ya? Slide berikut. Nah, masih ada ternyata. Bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Nah, di sini Ibu menampilkan garis bilangan. Menurut materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya di SD ya. Ya, di SD. Bilangan bulat ini dapat dibandingkan dengan cara mudahnya yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, di sini dari angka 1 dan seterusnya ke atas, dia dinamakan bilangan bulat positif. Kemudian dari bilangan negatif 1 dan seterusnya ke bawah, itu dinamakan bilangan bulat negatif. Dan kemudian ada bilangan 0 dan dari 0 ke atas itu bilangan caca. Nah, garis bilangan ini memudahkan kita dalam membandingkan bilangan bulat. Semakin dia ke kiri, maka dia semakin kecil. Semakin dia ke kanan, maka dia semakin besar. Anak-anak juga pasti sudah mengetahui ya konsep menggunakan garis bilangan ini. Tetapi bagaimana dengan bilangan bulat yang terdiri dari banyak angka? Misalnya ada 5 digit angka, ada 6 digit angka. Ya pasti tidak mungkin ya kita membuat garis bilangan yang sangat panjang. Pasti akan sangat merepotkan. Jadi di sini Ibu mau menyampaikan ada beberapa langkah, tapi kita lihat dulu contohnya. Tentukan mana yang lebih besar antara bilangan yang di sebelah kiri dan bilangan yang di sebelah kanan. Jelas yang sebelah kiri lebih besar karena bilangan di sebelah kiri ini terdiri atas digit angka yang lebih banyak. Di sini ada 5 digit angka dan di sini ada 4. Kemudian contoh kedua, tentukan mana bilangan yang lebih besar antara bilangan 8.592 dan 8.631. Nah, kita lihat ternyata digit angkanya ada 4, sama ya. Nah, perhatikan angka dari setiap posisi. Nah, di posisi ribuan ada 8, berarti sama ya. Kemudian di posisi ratusan ada 5 dan 6. Karena 6 lebih besar dari 5, maka tentu bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang di sebelah kanan. Nah, berdasarkan contoh tadi, langkah-langkah yang bisa kita simpulkan adalah sebagai berikut. Untuk bilangan bulat positif, pertama, untuk membandingkannya kita melihat mana bilangan dengan digit angka yang lebih banyak dan mana yang dengan digit angka yang lebih sedikit. Jika digit angkanya lebih banyak, maka bilangan tersebut lebih besar. Sedangkan untuk langkah kedua, jika digit angkanya sama, kita bisa memperhatikan angka pada setiap posisi, mulai dari sebelah kiri ya, dari posisi ribuan, ratusan, dan seterusnya. Mungkin juga ada dari posisi ratusan ribu, dan seterusnya sampai sebelah kanan. Nah, kita lihat, jika setiap angka yang menempati posisi-posisi tersebut bernilai lebih besar, maka bilangan tersebut lebih besar dari bilangan dengan angka yang menempati posisi tersebut dengan nilai yang lebih kecil. Untuk bilangan bulatnya sendiri, di sini Ibu juga sudah meringkas. Jadi dia kebalikan dari bilangan bulat positif. Nah, hal penting juga yang Ibu mau sampaikan di sini adalah hal yang perlu diperhatikan ada 2 ya. Banyak angka dan angka yang menempati setiap posisi untuk membandingkan 2 bilangan bulat.
sampai pada sesi tanya jawab Q&A. Ada yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan. Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata semua tidak ada yang bertanya ya. Berarti Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian telah memahami materi pada saat ini. Dan kita bisa lanjut ke berlatih bersama. Ya, kita mau berlatih. Di sini ada 2 soal ya. Untuk soal pertama, tentukan mana yang lebih besar antara bilangan yang di sebelah kiri ini dan yang di sebelah kanan. Semuanya bisa on mic ya, bisa menyalakan mikrofon dan menyampaikan jawabannya. Silakan. Ayo. Sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Banyak yang bilang sebelah kiri. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, tepat sekali sebelah kiri. Tapi Ibu mau bertanya nih, alasannya apa ya? Ya, ada yang mau. Oh iya, Erina. Pak Erina mau menyampaikan alasannya apa? Karena jumlah digit bilangan itu yang sebelah kiri sama sebelah kanan sama, jadi yang perlu diperhatikan itu bilangan di urutan digitnya Ibu. Misalnya di kedua bilangan ini, di bilangan ratusannya yang sebelah kiri itu 400-an, sedangkan yang di sebelah kanan 200-an, sehingga yang sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan Ibu. Oke, baik. Kita lihat ya. Iya, benar. Digit angkanya sama, ada 6. Nah, kemudian di posisi yang pertama, 9 sama, 8 sama, 5 sama. Dan ternyata di posisi ratusan ada 4 dan 2, dan ternyata 4 yang lebih besar. Tepat sekali ya yang dikatakan Erina. Oke. Soal nomor 2, diketahui bilangan bulat positif R dan S. Bilangan R adalah sebagai berikut, bilangan S juga sebagai berikut. Jika huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, huruf apakah yang harus diubah agar bilangan R lebih besar dari S, dan angka berapakah yang dapat dipakai? Ayo, semuanya bisa nyalakan mikrofon, menyampaikan jawabannya. Huruf F, Bu, yang harus diubah. Huruf F. Ya, angka berapa? 9, Bu. Oke, baik. Sepakat ya, huruf F dan angka 9. Mari kita lihat jawabannya. Nah, iya, tepat sekali. Huruf yang diubah yaitu F, dan angka yang dapat dipakai yaitu 9. Karena di posisi ribuan, nah ini di posisi ribuan ya, huruf F ini. Di posisi ribuan bilangan R dan S, 9 lebih besar dari 8, sehingga mengakibatkan bilangan R menjadi lebih besar dari bilangan S. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita dan kita akan sama-sama merangkum materi pada saat ini. Dan Ibu mau agar anak-anak yang merangkum materi ini dan sekaligus mereview pelajaran kita di hari ini. Poin pertama, bilangan adalah titik-titik sedangkan angka adalah titik-titik. Silakan yang mau menjawab boleh raisen ya. Nah, ada Elda. Iya, silakan Elda. Bilangan adalah konsep dalam matematika yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan, Bu. Sedangkan angka itu adalah lambang dari suatu bilangan, Bu. Oke, kita lihat ya. Ya, tepat sekali yang dikatakan oleh Elda. Jawab Elda. Selanjutnya, bilangan bulat itu titik-titik-titik. Ayo yang mau menjawab silakan raisen. Melihat di sini ada Aulia. Ya, silakan Aulia. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol, Ibu. Ya, tepat sekali yang dikatakan Aulia. Good job. Lanjut ke poin ketiga. Hal yang perlu diperhatikan dalam membandingkan bilangan bulat. Ada 2 tadi yang Ibu sudah tuliskan dalam notes kecil ya. Silakan yang, oh iya ada Indah. Silakan Indah.
Hal yang perlu diperhatikan itu banyak angkanya sama posisi angkanya, Bu, mulai dari sebelah kiri, yaitu ribuan, ratusan, dan seterusnya. Oke. Iya, tepat sekali yang dikatakan Indah. Ada dua poin penting yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, manfaat bilangan bulat. Nah, tadi kita juga sudah menunjukkannya ke kamera. Ini pasti anak-anak ingat. Oh iya, ada Diva. Iya, silakan Diva. Iya, Ibu. Jadi bilangan bulat itu manfaatnya banyak, Bu. Bisa diterapkan di sekitar kita. Contohnya kayak tadi kalender, terus ada yang penggaris dan lain-lain, Bu. Ya, kita lihat. Ya, ternyata ya tepat sekali yang dikatakan oleh Diva. Banyak sekali manfaatnya. Dia merepresentasikan hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ada kalender, terus ada jam, ada penggaris, dan lain-lainnya. Ya, tepat sekali karena kalian sudah mampu merangkumnya, maka Ibu menyimpulkan bahwa kalian juga sudah memahami materi pada saat ini. Nah, jadi kita juga mau melihat bagaimana wawasan Kristen Alkitabiah atau nilai-nilai Kristiani apa yang dapat kita pelajari dari materi hari ini. Nah, di sini konsep kunci dari pembelajaran kita adalah tentang urutan. Maka kita dapat melihat di sini bahwa konsep urutan yang dalam hal ini direpresentasikan dengan bilangan merupakan providensi atau anugerah Allah bagi umat manusia dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari. Bisa kita bayangkan jika kita tidak mempunyai urutan. Nah, bisa kacau lah kehidupan kita kan? Coba dibayangkan. Kemudian dalam Alkitab kita bisa melihat kisah penciptaan. Nah, penciptaan ini ternyata memiliki urutan. Nah, dengan atribut kemahatauan Allah atau Allah itu sangat mengetahui segala hal yang paling baik yang harus dia lakukan untuk ciptaannya, maka Allah menciptakan segala sesuatu dengan urutan yang tepat. Nah, misalnya, jika tidak dengan urutan yang tepat, lalu manusia diciptakan di hari pertama. Nah, apa yang akan terjadi dengan manusia di tengah-tengah dunia yang masih kosong? Nah, Tuhan menciptakan dengan urutan yang sangat tepat. Oleh karena itu, manusia diciptakan di hari terakhir agar semua hal yang manusia perlukan sudah tersedia. Nah, memang Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat dahsyat, sangat berkuasa, sangat berhikmat, dan kita semua patut untuk mengagungkannya, memuliakannya dalam kehidupan kita. Kemudian refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa yang menempati urutan pertama? Apakah urutan pertama dalam kehidupan kita hanya berpikir tentang kebutuhan kita saja atau kepentingan kita saja, atau apakah kita memikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari urutan yang paling pertama yaitu kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, atau hanya mengasihi diri kita sendiri. Nah, ini tidak usah dijawab ya. Kita refleksikan saja secara pribadi anak-anak dan juga ibu, kita sama-sama merefleksikan hal ini. Dan terakhir, kita ada mini quiz dan di sini ibu akan mengirimkan linknya ke anak-anak, link formnya melalui grup WA, dan ada dua soal pilihan ganda dan ada 2 soal esai dengan durasi waktu 15 menit. Setelah ini kalian sinkronus ya, jangan dulu tidur atau makan, kerjakan dulu kuisnya ya. Good job and God bless you. Kita berdoa sebelum menutup kelas kita pada saat ini. Silakan yang mau memimpin doa, ada yang bersedia? Saya, Ibu. Oke, Indah. Iya, Indah. Ibu dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucapkan syukur kepada Bapak karena Kau masih menyertai kami pada pagi hari ini. Ya Bapak, kami baru saja selesai dalam melakukan pembelajaran kami. Ya Bapak, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Selanjutnya kami juga akan melanjutkan kegiatan kami ya Bapak, kiranya kegiatan yang selanjutnya juga dapat kami lakukan dengan baik ya Bapak. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.